record ya. Oke, teman-teman sekalian, kita bertemu lagi nih ya. Jadi cukup lama saya sendiri di YouTube udah lama nggak posting ya, tapi lumayan sibuk untuk memberikan berbagai market update ya. Jadi hari ini kita bertemu, juga saya senang karena kita kembali aktif dan kita bisa restart dengan modul apakah menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya sangat mendasar ya, seperti yang disampaikan oleh sejumlah teman ya gitu. Jadi saya buka saja ini ya. Jadi teman-teman, kita kemarin ada sejumlah pertanyaan nih ya. Ini daftar pertanyaan yang dikumpulkan oleh Nana ya. Nah, jadi tapi yang nomor 9 itu yang actual ya, dan ditambah lagi nomor 10 mungkin market update gitu ya. Nah, ini perlu ada baiknya yang pertanyaan ini dijawab dan menjawabnya juga bagaimana sebaik mungkin gitu ya. Jadi oke, tahapan pembelajaran yang harus dilakukan oleh investor pemula ya. Saran saya itu start dengan definisi ya. Definisi investasi yang paling tepat ya. Ya, jadi sejauh saya memahami definisi investasi yang paling tepat itu adalah ya menanam keberuntungan ya. Menanam proses keberuntungan hasil. Kalau menanam sebagai proses, jadi itu pasti mengacu apa yang ditanam, bagaimana menanam, dengan siapa, dan cukup banyak di mana ya gitu. Sementara keberuntungan itu peningkatan daya beli sepanjang waktu gitu ya. Walal akhiratu khairul laka minal ula, atau dalam dunia materi adalah peningkatan daya beli sepanjang waktu. Nah, kalau definisi investasi peningkatan daya beli sepanjang waktu berarti secara sistematik ya yang menghancurkan daya beli itu pertama kehilangan pokok investasi. Ya, saya pernah ditegur oleh seorang fund manager yang gede banget di luar negeri ya. Investasi itu the first rule in investing to not losing money ya. Jadi bukan not making money pertama. If you making money but you exposed to unwarranted risk gitu dari prinsipal, pokoknya itu bahaya gitu. Jadi yang pertama kali itu credit risk ya. Jadi kehilangan pokok itu credit risk. Jadi yang tahapan pembelajaran ini ya pertama kali amankan dulu pokoknya gitu ya, seperti nanam pohonnya dulu kuat ada gitu. Nah kemudian memang baru untungnya. Nah yang disebut untungnya itulah nanti konsep terbaik itu adalah imbal hasil, supaya kita tuh tahu kita tuh disebut beruntung itu seperti apa ya. Jadi misalnya apakah acuan untung itu yang menggerogoti daya beli selain kehilangan pokok adalah inflasi ya. Bagaimana inflasi? Nanti kita bisa pilih inflasi yang mana, inflasi pendidikan, makanan gitu. Itu yang disebut sebagai inflation risk. Dan yang lain juga, yang terakhir ya boleh dibilang investasi bukan cuma bisa masuk, tapi bisa keluar. Ini liquidity risk. Nah, keluarnya adalah keluar tanpa biaya besar, kehilangan harga, penurunan harga. Ya, jadi tahapan pembelajarannya ya ini ya, karena yang disebut tahapan pembelajaran saya langsung kaitkan dengan mengapa orang Indonesia yang tidak berinvestasi di pasar modal gampang terkena investasi bodong. Sementara yang berinvestasi di pasar modal kok jadi nggak cuan ya, dengan berbagai katakanlah kehilangan pokok, ada volatility gitu ya. Jadi saran saya pertama tahapan pembelajaran oleh investor pemula itu adalah memahami makna dari investasi dan dari situ kita dapat suatu acuan ya. Masalahnya pasti namanya investasi terkait dengan risk, tadi kita sudah tunjukkan itu adalah credit risk, kehilangan pokok, inflation risk ya, jadi yang dana kita kurang produktif ya. Kemudian terakhir investasi itu bukan cuma bisa masuk tapi bisa keluar atau tidak ya. Jadi itu adalah liquidity risk. Nah, tapi yang tahapan pembelajaran lain saran saya itu adalah memahami tahapan investasi. Ya, nah tahapan investasi ini lebih ke arah ya sebetulnya untuk apa kita investasi ya, dan terbukti sejak pandemi ini
siapa yang punya cadangan dia yang bertahan. Nah, inilah makanya mengacu kepada hikmah saran Nabi Yusuf ya di Al-Qur'an surat 12 ayat 47, 48 sebetulnya agar kita itu punya daya beli cadangan di masa yang akan datang gitu. Dan sangat baik kalau gitu di kita mengikuti tahapan berinvestasi ala Nabi Yusuf ya, dan seperti di komunitas telah disampaikan itu ada 3 tahap: growth, protection, distribution, yang semuanya bisa dikaitkan dengan umur ya, seperti 100 dikurang umur ya. Saya sekarang 55 tahun berarti 45% di growing asset ya, sisanya saya di apakah di SBN gitu karena itu untuk tujuan proteksi dan sebagian juga ada dampaknya untuk distribusi ya. Nah, apa yang dilakukan oleh Nabi Yusuf dengan yang namanya investasi itu sebetulnya persis apa yang disampaikan oleh yang namanya David Bach ya. Jadi lakukanlah pay yourself first. Nah, yang terbaik sebetulnya ya, kita mendingan setiap kali gajian sisihkan ya. Jadi jangan terlalu memaksakan nih teman-teman. Wah, ini duit saya banyak, bahkan ya kemarin di meme di mana itu saya nggak tahu ya, itu duit sekolah anaknya dipakai di sana ya. Itu menurut saya berbahaya ya gitu. Jadi bagaimana kita pay yourself first, menyisihkan. Jadi lakukanlah regular investing ya. Karena Nabi Yusuf juga qala tajrauna sab'a sininan da'aban ya, kata da'aban itu adalah berkelanjutan. Nah, saya sih pengen sekali di komunitas ini ada nanti tim yang hitung ya bahwa yang namanya regular investment ya itu ternyata better off dibandingkan dengan market timing one off gitu sekali ya. Jadi time in the market not market timing gitu. Jadi di pertanyaan pertama ini saya senang sekali ini muncul di pertanyaan pertama ya, karena ini sebutnya lebih sangat sifatnya filosofis ya di suatu sisi, dan ada baiknya dijadikan acuan ya. Jadi tahapan pembelajaran ya kayak tadi tuh. Kita mesti tahu dulu investasi itu bukan hanya bisa masuk tapi bisa keluar, itu penting sekali ya, liquidity risk. Banyak orang yang terjebak di investasi bodong itu dia nggak bisa keluar dan pokoknya juga sudah mungkin diambil orang lah gitu ya. Ini di sini saya pikir ya ini adalah gimana filosofi Nabi Yusuf, saran Nabi Yusuf di 1247 bisa dimanfaatkan ya. Ini namanya luar biasa ya. Nah, mudah-mudahan nanti kita bisa kembali kalau diperlukan ya. Nah, jenis investasi di pasar modal ya. Pertama kali pasar modal itu dibagi nih, ada jenis asetnya, apakah itu adalah saham dan obligasi, misalnya itu pada umumnya. Pasar modal juga ada 2, pasar primer di mana emiten mendapatkan dana langsung dari namanya investor ya, kemudian ada pasar sekunder. Yang ada kelihatan sekarang setiap hari itu pasar sekunder, pasar di mana orang melakukan transaksi demi katakanlah menghadirkan likuiditas ya, karena tadi yang namanya kita investasi itu better off apabila aset kita itu bisa di-cash-kan ya, bisa liquid gitu. Nah, jadi itu yang pasar modal ya. Gitu. Nah, nanti di pasar modal itu tentunya banyak saham, nanti saya juga bisa tunjukkan perbandingan pasar modal Indonesia dan di Amerika sendiri ya gitu. Jadi itu jenis investasi di pasar modal kalau sifatnya pakai jalur brokerage gitu ya, jalur broker, jalur perusahaan sekuritas. Sementara nanti kalau lewat aset manajemen, dan saya yakin yang paling banyak ini investor biasanya berhubungan berinvestasi melalui broker ya gitu, bukan aset manager. Jadi saya juga karena pernah di broker di Bana Sekuritas 7 tahun ya. Broker sih sebetulnya di bawah alam sadarnya itu lebih menginginkan trading volume karena mereka dapat fee ya, apa namanya di situ transaction fee gitu. Sementara aset management gitu lebih sebetulnya lebih senapas sejalan seperahu dengan investor karena dia sebetulnya mentarget aset under management yang lebih besar ya, karena dari situ sebetulnya dapat seperti Bahana itu dapat fee dari semakin besar aset manajemen ya. Kami sekarang mengelola sekitar
triliun gitu. Nah, kalau nanti dikaitkan sama investasi supaya kita memiliki cadangan, ya, saya harap tentunya teman-teman yang menggunakan broker juga harus ingat bahwa teman-teman memerlukan juga tujuan akhirnya memiliki cadangan, dan nanti sebetulnya yang paling tepat ada diversifikasi antar aset di sana, ya, apakah misalnya asetnya saham, SBN, pasar uang, kemudian juga bisa tematik, ya, syariah dan lain-lain, ya, gitu. Oke, nah ini juga kita bahas dulu, ya. Di bawah saya banyak sekali slide, teman-teman, tapi ini supaya kita cepat aja dan nanti kita bisa tanya jawab, ya. Nah, perbedaan signifikan antara investasi konvensional dan syariah, ya, dari sisi komersil. Nah, ini menarik nih karena dari sisi komersil, ya. Pertama, ya, syariah pasti ada screening syariah. Syariah itu termasuk istilahnya ethical fund atau faith based fund, ya. Jadi kalau di Amerika ada yang namanya syariah versi Yahudi, ya, kosher fund gitu juga ada. Jadi ada yang nama screening yang dia boleh dibilang harus mematuhi aturan tertentu. Nah, biasanya screeningnya itu pertama terkait dengan sektor, ya, di mana sektor yang lebih katakanlah kemaslahatan, tidak misalnya itu ditengarai lebih banyak dalam tanda petik maksiat lah misalnya, ya, apakah misalnya nanti minuman keras gitu, ya, atau entertainment, atau bahkan bank nanti, karena ada bank itu nanti dipilih karena exposure dia ke pendapatan yang disebut bunga, ya. Jadi ada nanti proses screening, dan kalau saya lihat di berbagai yang namanya bursa, ya, itu ada sebenarnya proses screening di mana orang mentolerir nih berapa sebetulnya exposure itu ke katakanlah ke bunga. Nah, di Indonesia tuh ada namanya ISI, ya, Islamic Syariah indeks, kalau nggak salah Indonesia Syariah Index, atau dulu kalau di Bloomberg namanya Jakisel, ya, nanti bisa kita tampilkan. Saya juga ada Bloomberg di sini, teman-teman, ya. Nah, yang menariknya dari sisi komersil, ya. Pertama, dari sisi komersil, syariah atau tidak syariah itu tidak terkait dengan risiko, ya. Syariah bisa lebih berisiko ketimbang non syariah, ya. Kalau misalnya yang dianggap syariah itu komoditi, ya, ternyata komoditi itu juga bergejolak, ya. Tapi pengalaman menunjukkan, ya, syariah yang katakanlah mengurangi penggunaan yang berbasis suku bunga interest rate, ternyata itu lebih di satu sisi lebih menunjukkan risk control, karena kita akan tunjukkan, ya, gitu, nanti volatility-nya turun naiknya syariah itu ternyata lebih rendah. Dan syariah itu juga, teman-teman, di Indonesia juga ada, ya. Nanti perbedaannya tergantung juga tematik. Misalnya yang digunakan di Bahana TCW, syariahnya kita lebih suka ke yang kita kasih kode icon, ya, infrastructure and consumer gitu. Jadi kita tengahkan stock screeningnya syariah kita, ya, berdasarkan dua sektor itu yang paling mengemuka, ya, gitu. Jadi nanti teman-teman silakan lihat syariah, ya. Syariah ini nanti jangan sampai teman-teman lihat indeks syariah ternyata dalam jangka panjang kok tidak sebesar indeks katakanlah saham konvensional, ya. Tapi kalau nanti dalam pelaksanaannya teman-teman membeli saham syariah tematik tertentu, malah bisa jadi bisa melebihi yang namanya konvensional gitu. Nah, yang semakin menarik, ada yang bilang saham itu untuk long term investment, ya. Saya sampaikan ini kalimat yang belum sempurna, ya. Sebelum kita menjawab trading gitu apa tips bagi pemula, ya, gitu. Ini ada pertanyaan yang dua hal nih sebetulnya, ya. Memahami bahwa pasar itu ada dua, ya. Pertama, dia partisipan demokrasi yang bengis, spontan, mandiri, namun pragmatik, ya, dan di mana dia biasa bergerak mendahului sektor real satu sisi,
dan kemudian sering yang namanya overshoot ya atau undershoot. Bisa jadi saham naiknya jauh lebih cepat ya, itu kan saham itu adalah price gitu. Tapi tentunya kita punya kualifikasi yang disebut sebagai nilai ya, gitu. Jadi nanti pahami nanti di slide selanjutnya saya akan tunjukkan ya perbedaan antara price dan nilai gitu ya. Nah, sehingga overshoot undershoot itu yang pada dasarnya merefleksikan ya yang namanya psikologi investor yang greed and fear ya gitu. Maka untuk keberhasilan investasi ada baiknya kita bisa mengendalikan kedua faktor itu, balancing fear and greed gitu. Ya terkenal sekali Warren Buffett bilang dia when everybody greed ya kita harus fear, when everybody fear kita mesti greed gitu. Nah, dari pengalaman saya 20 tahun lebih ya saya kembangkan acuan untuk cuan nanti untuk balancing fear and greed yang pada dasarnya ditegakkan dengan prinsip lebih baik mengendalikan kerakusan ketimbang mengikuti kecemasan. Dugaan saya yang terjadi sekarang ini mirip seperti tahun 2008 sebelum crash ya, bahwa sekarang banyak sekali ya saya lihat juga di katakanlah yang disuka dikirim oleh anak saya ya gitu yang kebakaran lah boleh dibilang yang berapa kali mengalami ARB ya auto reject bawah ya karena belinya di ketinggian dan pakai istilahnya TikTok analysis gitu ya. Nah, itu yang bahaya. Jadi ada baiknya kita yang akan lebih optimal walaupun itu untuk long term ya, tapi akan lebih optimal kalau kita bisa menggunakan acuan untuk cuan ya. Nah, acuan untuk cuan ini apakah ini terkait dengan trading ya? Ya pasti di satu sisi trading, tapi gunanya lebih ke arah aset class rebalancing gitu ya. Maksudnya kita bisa melihat aset kelas yang lain ya. Nah, kenapa saya sebut aset kelas yang lain? Sangat bisa jadi dan di pengalaman kita di komunitas Nabi Yusuf banyak yang belum tahu ternyata SBN itu ada indeksnya dan kinerjanya lebih bagus ya tahun lalu misalnya dibandingkan dengan indeks saham gitu ya. Nah, aset class rebalancing kita bisa melihat misalnya acuan untuk cuan di SBN juga bisa diterapkan. Misalnya bond yield 10 tahun katakanlah pernah dulu 7,8 gitu. Ya menurut saya ini sangat bagus. 7,8 itu artinya apa? Selama 10 tahun setiap tahun investor itu akan mendapat hasil 7,8%. Nah, tentunya acuannya adalah apakah inflasi selama 7 tahun ke depan itu akan 7,8%. Tentunya enggak ya, siapapun yang jadi presidennya pasti jatuh gitu. Nah, kenapa saya gunakan inflasi? Ya, karena credit risk ya, risiko gagal bayar SBN supposedly paling rendah 0 gitu. Kecuali tadi saya bilang ini adalah yield saham Telkom misalnya 10 tahun sekian ya, Telkom adalah corporate bond ya, pasti ada elemen credit risk yang harus kita lihat gitu ya. Jadi demikian, jadi yang namanya kita membeli undervalued aset ya dan menjual overvalued aset. Nah, ini sedikit banyak akan terkait dengan pertanyaan kedua nih, kalau model short term trading gitu apa tips apa nih yang bagi pemula? Saran saya ketika kita diskusi di komunitas Nabi Yusuf juga ya ada suatu cara akses kita misalnya mendapat kira-kira konsensus ya untuk 12 bulan ke depan ya. Apa ini berapa nih katakanlah target price ya. Nah, seperti di Bloomberg itu ada Bloomberg mengumpulkan, setahu saya juga Indo Premier juga mengumpulkan ya. Misalnya satu saham itu kira-kira projected 12 bulan ke depan ya price-nya berapa? Price target itu biasanya digunakan rata-rata ya teman-teman gitu dan kita nanti bisa lihat siapa yang paling terbaru. Biasanya kalau di Bloomberg dicari mediannya, itu angkanya itu dipakai sebagai acuan ya. Nah, ini nanti ada sesi yang terpisah kita bisa bikin bahwa
Kalau itu targetnya misalnya ya dari angka sekarang misalnya berapa sih? Oh, targetnya katakanlah ya yang namanya dengan posisi sekarang itu 16% ya. 16% misalnya. Dan kita nanti bisa juga harus paham story-nya apa sih. Telkom kenapa bisa 16%? Apakah keberhasilan mereka itu di misalnya di divisi IndiHome ya, kemudian karena ada konsolidasi dari perusahaannya, misalnya perang tarif berkurang gitu. Nah, kalau 16% itu kita pakai ya, dan kita ingat dan kita tulis di model kita, di komunitas juga biasanya ada, kalau satu hari indeksnya naik 5%, saran saya sih ya balancing kita mendingan ya. Bayangkan satu hari targetnya 16%, 12 bulan ke depan. Hari ini udah naik katakan 5%. Ya saran saya sih mendingan ambil untung ya, kurangi, kita nggak habiskan semua gitu. Nah ini penting sekali acuan seperti ini. Kalau saya bilang ke anak saya, ya inilah yang namanya budgeting. Upside-nya berapa gitu. Kita punya acuan lah kira-kira ini naiknya berapa. Kalau lebih tadi misalnya kencang sekali 7% misalnya, don't push your luck, saran saya mendingan silakan trading ya. Jadi itu tipsnya bagi saya. Demikian juga ketika dia turun ya, turun katakanlah dengan apakah itu faktornya fear ya, kayak kemarin tuh karena ada misalnya manajer investasi yang mereka akan quit dari Indonesia, mereka jual gitu ya. Itu berarti ya mereka butuh dana ya, kalau prospeknya bagus, supposedly itu fire sale menurut saya sih gitu ya. Itu kita bisa lihat. Nah ini pengalaman juga tahun 2008 gitu. 5. Setelah invest di instrumen investasi, bagaimana menentukan waktu yang tepat untuk menjual dan menikmati keuntungan ya. Jadi pertama saran saya, nah ini menarik, ini sebetulnya satu sisi terkait acuan untuk cuan ya. Kedua, sebetulnya ambil untung itu ketika butuh gitu ya. Ketika butuh ya jual, bahkan ketika butuh ya ketika dia juga belum mencetak keuntungan, kalau kita butuh boleh dibilang kita jual. Nanti ini acuan untuk cuan. Pengalaman saya, mereka yang berinvestasi sekaligus jadi pengusaha itu tahu ya, punya feeling. Kenapa? Karena investasi itu kan prospek gitu. Dan pasar itu adalah mesin discounter ke depan ya. Dan seberapa price in ya berbagai good news di depan di dalam price gitu ya. Gitu. Jadi kalau misalnya dia sudah meningkatnya besar, nah besar itu berapa? Terus terang saya ada suatu pendekatan ya, itu pengalaman saya melintasi tahun 2008, yaitu real sektornya berapa. Nah itu sebabnya saya tadi sampaikan yang biasanya kalau dia pengusaha dia bisa cepat relate misalnya. Misalnya si pengusahanya katakanlah margin keuntungannya 15% ya, dia cukup segitu karena dia juga harus menutup biaya kredit, misalnya kreditnya adalah 11 gitu. Yaitu biasanya inline dengan apa yang disebut GDP nominal ya. GDP nominal itu biasanya penjumlahan antara proyeksi ekonomi ditambah inflasi. Jadi P dan Q kita tambah ya. Kalau belum paham ini nanti akan kita bahas, dan itu biasanya periode yang cukup lama, itu di penjelasan acuan untuk cuan saya gitu ya. Nah, kalau marketnya naik misalnya seperti tahun 2006-2007 masing-masing itu 52% ya. Nah, 52% itu sangat bisa jadi apa ya, udah price in so much good news ya. Berarti nanti upside potensial nggak banyak, malah downside risk-nya gede. Bahkan saat itu teridentifikasi kita memasuki wilayah namanya grid. Grid itu biasanya ditandai dengan pembelian yang berlebih, orang kalap nggak dapat sehingga dia harus membeli terus ya, walaupun valuasinya mahal dan berharap terus akan naik ya. Ini terjadi di semua aset seperti di properti misalnya, harganya terus naik padahal nanti kalau dibikin valuasinya
ya nanti ada approach-nya ya, itu bisa jadi ketinggian gitu. Jadi yang itu yang ini yang menikmati keuntungan ya. Kalau saran saya sebetulnya juga sejalan dengan panduan investasi ala Nabi Yusuf ya, kita ada baiknya memiliki berbagai kelengkapan ya, sehingga kita tuh juga ada suatu cara untuk memenuhi aspek distribusi. Ingat ya, saran Nabi Yusuf itu growth, protection, distribution. Misalnya saya kan ada 2 anak yang lagi kuliah, satu udah selesai kerja ya. Nah, di Jerman misalnya ya, dia kan butuh biaya bulanan nih ya. Nah, saya bisa saja kalau misalnya dia butuh, ya itu yang saya jual dari sana. Itu distribusi. Atau Anda yang misalnya ngambil cicilan apartemen ya, bayar ke pengembang, ya bisa saja bayar dari situ ya. Jadi itu adalah bagian rebalancing aset, disebut juga distribusi. Ada beberapa pertanyaan, tapi saya akan break dulu karena saya juga mau minum, dan teman-teman silakan kalau ada yang pertanyaan ya. Materi kita banyak nih teman-teman ya. Kita bisa mudah-mudahan sampai jam 6 selesai ya. Nanti akan saya bahas semua nih ya, termasuk yang kejatuhan kemarin di ini ya, pekan lalu tuh ada yang 30% lebih jatuhnya ya, udah berapa kali ARB itu ya. Nah, Indonesia memasuki teritori fear, nanti kelihatan di bagian di sini ya, kita kelebihan jual nih, malah mendahului negara lain ya gitu. Kemudian ada beberapa indikator, dan ini analisis volatility, nanti gimana cara bacanya saya tunjukkan ya, supaya kita berinvestasi dengan aman. Sejumlah teman menginginkan nih materi yang ini ya, katakanlah ini apa nih panduannya ya, silakan aja nanti dievaluasi ya, ini flow dana asing ya. Oke nih, pokoknya banyak ya teman-teman ya. Jadi silakan kasih saya kesempatan dulu waktu buat istirahat, yang mau bertanya ya silakan. Ada pertanyaan? Kalau malu lewat chat bisa. Yang ininya ya, yang 1 sampai 5 dulu ya. Ada pertanyaan? Gak ada? Oke, saya udah minum, kita lanjutkan dulu ya. Nah, di sini ada senior saya, biasanya kayaknya pertanyaannya terkait nih. Bagaimana bisa mendapatkan kebutuhan pendapatan tambahan rutin di periode sulit sebagai pandemi? Wah, ini apa ya? Sebetulnya kalau pendapatan rutin ya, rutin itu dari distribusi itu dari kupon ya. Saya sekarang dapat, saya cukup lama investasi di SBN, saya dapat penghasilan rutin lah dari pembayaran kupon gitu. Kalau ini terkait dengan saham ya, kalau yang disebut rutin itu mekanismenya itu harus lewat apa namanya, penjualan ya. Jadi pendapatan tambahan itu dilakukan dengan ya menjual gitu bagian. Nah, kalau disebut pandemi dari tahun lalu pandemi ya, sebetulnya lebih kita memahami bahwa saat itu ada event makro di mana ada kecemasan yang berlebihan. Komunitas Nabi Yusuf ya, mudah-mudahan beruntung karena bukan kita cerdas ya, kita less paniki aja di sana ya. Dan kesempatan waktu microwave indikator menunjukkan lebih tenang, sudah ada perbaikan ya dari indikator atas ya, top down approach ya. Kita kemudian masuk ya. Jadi mendapatkan kebutuhan tambahan rutin, ini maksudnya ada kata rutin di sini. Anak-anak, ini ada tambahan rutin, rutin mah dari kupon ya. Kalau yang dari reksadana biasa pasar uang ya itu harus melalui proses redemption. Redemption secara katakanlah ya nyicil lah ya, berapa ya gitu. Gitu. Nah, tapi nanti saya tambahkan analisisnya teman-teman, mengapa saya sangat menyarankan investasi ya, karena di dunia ini lagi kelebihan duit, yang bahkan terjadi adalah kenaikan harga aset ya, bahkan dilihat seperti Bitcoin dan lain-lain gitu. Nah, untuk kasus Indonesia nanti akan saya jelaskan mengapa
seperti yang kita bahas di pertemuan Desember itu ya, riding the greatest rotation ya, diduga akan terjadi rotasi dari negara maju ke negara berkembang gitu. Ya ini kira-kira so far saya memahaminya seperti itu ya. Periode yang sulit ya kebetulan kita udah punya cadangan ya, jadi nggak yang mudah-mudahan kita lebih beruntung ya. Tapi ke depan juga berbagai aset kelihatannya masih ada kesempatan gitu untuk ya ada potensialnya. Nah antara saham langsung dan itu yang mana lebih cuan ya? Ini kata cuan menariknya. Cuan ini kalau didekati dari yang namanya tingkat keuntungan, ya tentunya saham akan lebih tinggi, gitu. Nah, coba lihat, saham akan lebih tinggi, ya. Coba lihat nih, misalnya Mika itu sepekan lalu, ya ini sepekan nih, tanggal 25 sampai tanggal 30, ya 16%, ya, gitu. Nah, tapi BRI, BBCA, ya bahkan kalau saya ini disortir berdasarkan karena dia punya bobot dalam indeks ya, makanya ada BBRI, BCA. Di sini yang kelihatannya turunnya gede teratas gitu karena impact-nya kepada indeks ya. Indeks itu turunnya sepekan lalu 444 ya. Kalau di prosentasenya 7,05% gitu ya. Tapi kalau dilihat siapanya impact ke market paling gede, karena bobot BCA itu cukup gede 13%, gitu, maka BCA yang memimpin. Tapi kalau nggak pakai bobot-bobotan, siapa turun yang paling banyak, itu ada Agro, KF, INAP, oke ini yang puter sebanyak di sini ya, bahkan Fire yang tahun lalu paling bagus pun, saya melihat sih fundamentalnya saya nggak paham ya. Sebat katanya sebatang rokok ya gitu turunnya hampir 30% ya. Ini sama, ini disortir dan ini naiknya. Jadi kalau bisa milih yang benar, bisa menghindari malapetaka yang di sini dapat di sini, tentunya lebih gede karena yang namanya reksadana itu pada dasarnya ya ada elemen diversifikasinya juga ya, mirip seperti saham kinerjanya kemungkinan besar ya nggak jauh dari 7%, ya mungkin ada yang bisa 10% dan lain-lain. Jadi kalau ditanya yang namanya cuan, ya, nah ini cuan itu sangat tergantung pada kecanggihan buat memilih. Nah, biasanya ya dan salah satu approach yang banyak digunakan adalah ya bagaimana volatility-nya gitu. Jadi ada turun naiknya. Nah, tentunya kalau belajar statistik ya, return itu bisa jadi katakanlah apakah angkanya point to point berapa persen ya. Sementara volatility itu pakai standar deviasi. Nah, itulah karena itu saya sertakan ya teman-teman sejumlah angkanya nih ya, analisis volatility. Agro misalnya. Agro itu di bobot di IHSG itu 0,26 ya, harga terakhir 805. Kemudian perubahan 5 hari terakhir 30 ya, perubahan 1 bulan terakhir itu 22,2. Tapi saya nggak dapat angka volatility-nya nih. Tapi ada saham misalnya IRA ya. IRA itu nomor 9 ya. IRA itu dia volatility turun naiknya ya di selama 30 hari terakhir ya itu adalah 145,98, anggap aja 146%. Ya, sebulan terakhir ya dia naik 13,13 ya, walaupun dia 5 hari terakhir itu turun hampir 30 ya. Coba nomor 9 ya 30 gitu. Oh, saya emang nggak bisa tidur melihat saham seperti ini gitu. Jadi terus terang berinvestasilah di mana kita bisa tidur. Kalau Anda bisa tidur dengan volatility seperti ini, terus terang this is not my cup of tea ya gitu. Ini bukan style saya berinvestasi pada saham yang boleh dibilang IRA itu hanya 0,044 di pasar modal ya. Kami di Bahana kayaknya nggak bisa punya ini, terlalu kecil ya bagi kami gitu. Jadi ini adalah approach-nya retail gitu.
Ya bagi saya lebih senang yang lebih stabil sih, anteng gitu. Teman-teman yang jagoan silakan deh, ya saya kurang jago lah untuk urusan seperti ini ya. Kita pengennya itu boleh dibilang ada kok pemilihan ya. Nanti coba kita pakai ya. Ayo nih teman-teman. Nah sekarang lebih agak serius sahamnya ya. Nah approach-nya tetap average. Nah ini 3 tahun terakhir, 5 tahun terakhir, 7 dan 10 tahun terakhir itu ada angka-angkanya ya. Nah teman-teman, ini kalau mau jadi stock screening ya, please do it on your own risk ya gitu. Jadi kalau misalnya dipakai 3 tahun terakhir seperti BBCA, ya BBCA itu 3 tahun terakhir per tahun 15,3 dengan standar deviasinya itu 20% ya. Jadi turun naiknya di wilayah seperti itu ya. Dia jadi bisa minus 5 dan plus 35 range kalau satu standar deviasi ya. Jadi range-nya di situ ya dengan average 15,3. Salah satu approach yang bisa dilakukan adalah membagi average dibagi standard deviation. Average itu adalah risk ya. Average adalah return ya, standar deviasi adalah risk-nya. Jadi risk adjusted return comparison itu harusnya ya. Jadi dengan seperti itu BBCA itu dapatnya 0,76 anyway itu positif ya. Gitu rata-rata 3 tahun terakhir ya cenderung ya, maksudnya itu boleh bilang angkanya ya gitu. Dan ya kalau teman-teman lihat sebelah kanan pun BBCA ya, BBCA kalau kita hitung ya minus 1 standar deviasi angka paling kanan ya minus 1 standar minus 2 standar deviasi itu minusnya berarti min 21,7. Nah, kalau teman-teman YOY analisis lakukan ya, kapan BCA naik ke tinggi kedua, ketiga, keempat ya, juga small-nya itu ya. BBCA itu tidak pernah turun 2 standar deviasi, teman-teman. Coba aja. Penurunan terburuk BBCA itu bulan Mei 2020 itu year on year-nya 10,8. Habis itu nanti di September ya, kemudian dulu pernah 10,3 ya. Jadi kalau dipakai angka ini BBCA itu nggak pernah turun turun banget gitu ya. Jadi ini kayaknya saham yang relatif steady menurut saya sih ya gitu. Nanti valuasinya teman-teman tentunya bisa gunakan price to book ya kalau bank gitu. Jadi itu approach-nya ya. Ya ini saya kirim nanti teman-teman yang update seperti ini ya, file apa namanya, silakan teman-teman ya mudah-mudahan sudah saya value, saya lupa ini kan karena ini link dengan Bloomberg ya. Jadi kalau mau tadi Nana mau investasi jangka panjang ya, kalau katakanlah 3 tahun terakhir nih ya, kemudian ini baru pergerakan ya, ya mungkin bisa aja ngambil 10 saham yang risk adjusted return-nya angkanya misalnya di atas 0,3 lah ya gitu. Coba nih silakan bikin portofolio at your own risk gitu ya. Nih Antam ini juga ya, Antam ya standar deviasinya 66,6 itu termasuk yang cukup tinggi juga, tapi dia dengan ya return 8,8 tentunya harus dicek dulu fundamentalnya ya betul atau tidak gitu ya. Kita kembali kalau belum ada pertanyaan ya, kembali dulu. Pak Budi ada pertanyaan di chat Pak Budi. Oke, di chat ya. Dari Pak Abdul Manan sama dari Pak Ali Budianto. Sebenarnya kalau warren bagian dari investasi juga ya bisa, itu kan hak membeli bisa aja ya, itu nanti bukan buat kelas di sini ya, nanti kita bisa gunakan ya. Kemudian Pak Ali Budianto, sambang ini apakah good untuk dikoleksi, masuk sekarang Pak untuk disimpan 4 tahun ke depan? Kalau saya lihat 4 tahun ke depan tuh kelamaan ya, evaluasi aja 6 bulanan saran saya sih gitu. Jadi kita dewasa ini tuh cepat banget volatility-nya. Jadi kalau saya sarankan ya Pak Alif Budianto punya price target aja, punya price target gitu, dan punya acuan untuk cuan saran saya ya gitu. Jadi jangan didiemin lah Pak gitu.
Oke, ini ada pertanyaan Pak, standar deviasi yang tinggi berapa? Ya saran saya acuannya bisa market secara keseluruhan ya. Market GCI itu berapa sih standar deviasinya? Nanti kita lihat. Setahu saya dia dynamic sifatnya. Yuk kita lihat standar deviasi market. Market itu standar deviasinya itu tuh lihat tuh anual 14,75 Pak, gitu. Ya, jadi di situ 14,75. Nah, nanti ada approach bagi ini juga yang pertanyaan yang tadi 4 tahun ya. Di sini nih ada nih. Oh ya, ini kayaknya saya harus bahas ini ya, panduan cuan berinvestasi lewat pasar modal. Selalu ya, kemampuan membedakan mana value, mana price ya. Dan kita gunakan pricing the value, not valuing the price ya. Harus nanya dulu kira-kira target price-nya berapa. Nah, itulah adalah proxy untuk value. Ya. Jadi itu angkanya dan bisa di komunitas kita biasa saya sharing juga yang punya Bloomberg silakan sharing ya. ANR nanti bisa ada suatu acuan. Dan setiap periode itu di di review ya. Pricing the value kita menawar suatu value karena itu ada margin of safety ya. Jadi jangan sampai terlalu percaya dengan analis. Misalnya projected analisnya 10.000 ya, kita kasih margin of safety 15% ya, berarti itu kan harga terakhirnya 8.500 lah ya. Itu. Jadi kalau udah dekat itu ya kita ada baiknya kita jual. Nah, yang saya sampaikan tadi adalah acuan untuk cuan untuk kelas rebalancing. Ini ada suatu yang jadi pengalaman saya ya. Ini saya tulis nih Desember 2011, amankan acuan untuk cuan dan saya terapkan. Karena saat itu banyak sekali pertanyaan kepada saya, apakah pasar modal sejalan dengan sektor real ya. Kalau sejalan, sektor realnya bisa kita gunakan sebagai acuan. Nah, dan tadi kalau disampaikan investasi itu saham adalah jangka panjang, oke, kita pakai saja ya. Gitu ya. Nanti coba kita lihat investasi saham dalam jangka panjang itu ternyata ada juga buktinya ya. Oh, sebentar. Yuk kita lihat ini ada beberapa jenis aset mendukung bahwa saham itu investasi jangka panjang. Sebentar. Nah ini ya. Oke, Bapak-Bapak sekalian, yuk kita lihat ini dari tahun ini 180 bulan ya. Jadi kalau 180 dibagi 12 itu 15 tahun ya. Jadi 15 tahun yuk, kita 15 tahun terakhir. Ayo coba lihat GCI Jakarta Composite Index ya. Itu ada price change itu berarti capital gain ya. Dan itu ada total return ya. Nah, total return berarti selisihnya seperti 573,75 dikurang 3, dikurang 375,72 ya, itu adalah yang disebut sebagai dividen ya. Jadi karena saham itu ada satu apresiasi ya, kemudian juga ada dividen. Nah, saya balik dulu deh ya, bahwa memahami saham bagi saya balik sini ya. Pada dasarnya gini aja lah ya, membandingkan itu seperti ya domba ya. Domba itu kan dividennya berarti itu anaknya ya, susu, bulu, kotoran ya. Tapi tentunya orang akan melihat harga, karena harga itu orang juga akan menilai dari dividen, kualitas dividennya ya gitu. Jadi dalam ternak pun orang itu akan melihat sebetulnya di harganya, nanti harga yang jauh lebih tinggi itulah yang disebut sebagai capital gain ya. Dan terbukti ya teman-teman, lihat di sini. Ayo kita sekali lagi lihat. Terbukti bahwa kayak ke atas ya. Terbukti bahwa selama ini pun 15 tahun terakhir ya, orang melihat saham ya adalah melihat capital gain-nya. Ya bayangkan tuh ya, 375 ya dengan 573 itu kan lebih banyak sebetulnya di price gain ya.
Di situ juga ada LQ45 yang dianggap paling liquid, ada Jakarta Islamic Index, dan ada Uptrindo ya. Uptrindo itu untuk Asian Bond Fund, itu indeks SBN. Nah, teman-teman lihat paling kanan. Yang paling kanan itu adalah rata-rata 15 tahun terakhir. 15 tahun terakhir seperti di saham 13,56. Apakah ini menguntungkan? Ya, ini mengalahkan inflasi. Bahkan kalau bikin yang namanya Rule 72 ya, dalam berapa tahun pokok investasi akan double kalau ada suatu aset memberikan keuntungan misalnya 13,6 ya, maka dalam waktu 5,3 tahun ya, 72 dibagi 13,5 itu 5,3 ya, 5,3 tahun duit 1 miliar jadi 2 miliar gitu. Ya, ini kelihatan nih, ini long term, ini bagus, tapi kita akan lihat nih ya, ada saat-saat boleh dibilang market naiknya kencang ya, sebelum krisis 2008 ya, sebelum krisis katakanlah 2020 ya sebenarnya lebih kencang yang di luar ya, tapi juga sempat naik gitu. Nah, bagaimana sekarang? Ini saya tunjukkan salah satu approach ya. Nah, mudah-mudahan ada nih, sebentar ya teman-teman. Ini saya harus back and forth nih. Oh, ini lewat ini komunitas kita ya. Sebentar. Kita akan tunjukkan. Kalau dilihat grafik ini, sebetulnya teman-teman di sejumlah grafik ini, sekarang tuh ada baiknya invest ya. Sebentar, kok mana ya? Nah, ini nih, ya, price and valuation performance gitu ya. Nah, turun 5, kan indeks terakhir itu 5862 gitu ya. Tapi kalau translate ke PE kita itu tinggal 11 kali ini ya, PI-nya itu anjlok dari 26, kita tuh cepet banget ya, karena dalam waktu yang bersamaan saya melihat ada pertumbuhan M1 growth, daya beli ya gitu, dan hopefully ya dengan stimulus pemerintah dan penanganan COVID ya, ini jadi menurut saya menarik nih ya gitu. Jadi ya, saya sih kalau ini saya akan nambah di saham ya teman-teman. Bagi saya valuasinya indeks secara umum itu menarik. Bahkan sekarang ya ini the lowest dalam 5 tahun terakhir ya. Berapa? 6 tahun terakhir nih. Gitu. Silakan ada pertanyaan dulu nggak supaya membahas peraga ini mantap nih. Ini kelihatannya peraga yang bagus. Apakah ada caranya supaya kita bisa invest di indeks, Pak? Ada dong. Ya, Anda bisa beli ETF-nya, Anda bisa beli indeksnya ya. Jadi banyak sekali perusahaan-perusahaan yang menawarkan indeks gitu. Kita nggak usah stock picking lagi gitu ya. Jadi ya kami sendiri kayak di fund manager bisa aja stres ya ketika nggak punya Antam, karena analis kami sendiri nggak percaya dengan Antam naik cepat sekali ya. Saya ketika Antam turun 30% ya ide dia atau valuasi dia betul ya gitu. Jadi baliklah ke faktor fundamental. Teman-teman pasti udah tahu lah ya, perusahaan apalagi yang influencer tawarkan itu ya terlalu mahal menurut saya ya. Nanti kita bisa tunjukkan ya di komunitas sudah ya, kita tunjukkan yang pertama dia show me the money ya. Dia misalnya produktivitas labanya kayak apa, profit marginnya seperti apa, dia punya cash flow nggak, dia banyak utang nggak gitu ya. Kalau dia banyak utang, dia cuan, dia akan bayar dulu kreditur, bukan kita ya. Dan valuasi terakhir adalah valuasi 400%, menurut saya itu harus nunggu 400 tahun ya, kalau earningnya nggak tumbuh gitu. Nah, ini kita juga bisa suatu saat bicara apa itu bandar ya. Silakan, ada pertanyaan? Itu ada dari Pak Deki, Pak. Oh ya, Pak Deki. Sentimen SWF terhadap sektor konstruksi. Oh ya, jadi SWF saya juga banyak nulis dan saya juga masuk tim ekonomisnya ya. SWF itu boleh dibilang dibutuhkan lah ya, karena Pak Jokowi ketika mengenjot infrastruktur ini banyak sekali saham-saham infrastruktur yang hutangnya itu udah
udah berlebihan ya, dan kalau proyek infrastruktur memang kerak itu bahaya, sehingga dicarikanlah jalan karena di luar juga ada excess liquidity ya, sehingga bisa kemungkinan untuk melakukan recycle modal lagi, ada partisipan yang bila di luar duitnya banyak gitu ya. Tapi anyway nanti juga kita harus lihat ya apakah dia udah price in atau belum ya. Nanti kembali saran saya be very careful ya. Kita mesti tahu nih infrastruktur itu secara historis dalam katakanlah berapa dia itu katakanlah premium atau diskon terhadap market overall gitu. Betul-betul teman-teman investasi itu nggak boleh baperan gitu ya. Jadi boleh aja SWF, orang kan berarti itu buy on rumors ketika SWF-nya membangun sell on fact gitu, karena market kan bergerak lebih dulu ya gitu. Jadi ini Mas Eki ya, gitu jangka pendek, jangka panjang gitu. Jadi betul, tapi nanti hitung Mas ya. Gitu. Jadi lihat dulu dah, jangan kayaknya investasi musuhnya diri kita sendiri ya. Yang kalap itu biasanya meratap gitu. Benar nggak? Mana teman-teman? Halo, ada pertanyaan? Ada di sini saya lihat Mas Ferdi ya. Gimana Mas? Apa ini Anggi? Hahaha, yang kalap yang meratap, betul gitu ya. Ya gitulah. Jadi jangan kalap lah, dan ya saya juga happy lah. Oh yang baik, yang penting ya namanya risiko itu selalu dikontrol lewat exposure ya. Exposure berapa gede sih kita di sana gitu. Dan kalau udah naik ya don't push your luck ya. Investasi itu harus lambat. Musuhnya adalah kalau kita kalap ya. Cepat banget berubah. Ya Anggi, silakan Anggi. Pak Lurah nanya dong, siklus tahunan di pasar modal tuh berulangannya tuh bisa diprediksi nggak sih, kayak misalnya ya tiap bulan apa gitu bakal jatuh sehingga ada aksi ambil untung di situ gitu-gitu Om. Apa emang betul-betul tergantung pasar tahun itu dan saat itu juga gitu. Oke, saya akan coba jawab dengan kita buka aja belum gitu. Jadi ini kenapa saya nggak bisa diminumkan ya. Oke, jadi kalau saya lihat begini Anggi. Saat ini tuh bukan masalah cuman gini, ada namanya tren, ada namanya siklus, ada namanya season. Yang Anda tanya tadi itu season gitu. Dalam periode 1 tahun ya, periode 1 tahun itu biasanya terkait dengan kegiatan pemerintah gitu, kegiatan kemasyarakatan, apakah itu keagamaan gitu ya. Apakah musim, ada summer, ada winter gitu ya. Gitu. Bisa aja kejadian ya. Kalau misalnya wah winternya akan lebih berat, biasanya itu harga minyak, gas itu cenderung naik ya. Kemudian juga ada yang apakah itu siklus, El Nino, La Nina itu ada. Tapi menurut saya ya, yang sekarang yang harus kita antisipasi itu tren. Duit itu kebanyakan gitu. Ya, silakan nanti buka di berbagai ulasan ya. Dan bahkan yang kejadian sekarang dengan yang namanya apakah yang terjadi di Indonesia ya, dengan satu sisi ada sosial media, ada generasi muda yang belum mengalami tahu valuasi saham, tapi duit definitely lebih banyak. M1 Group Indonesia tuh naiknya 18,5% ya setahun. Itu banyak, tinggi banget. Apalagi di luar negeri. Ya, ada yang orang yang berusaha katakanlah dia short ya saham yang GameSpot itu karena ini diduga akan bisnisnya akan slow ya. Jadi dia make money dalam suatu periode ketika nanti setelah dia dibeli dengan meminjam akan turun ya.
ternyata ada kekuatan lain ya, para retail investor menggunakan apps dan itu seluruh dunia gitu. Dan karena merasa yang melakukan short sellingnya itu berlebihan ya, 140% dari floating share gitu ya. Wah, itu kesempatan, jadi orang melawan ya, sehingga yang namanya short selling yang tadinya start dengan dia bisa untung ya, untungnya juga dibatasi kalau harganya turun ke nol, tapi potensi ruginya itu nggak terbatas kalau selama kontrak itu ternyata harganya terus naik, dan apalagi kalau dia melakukan operasi short selling itu ya, misalnya dia pakai hutang gitu ya, itu jadi ini berat sekali. Saran saya Anggi ya, kita riding saja ya bandar yang lebih besar, bandar dari luar negeri yang akan datang, dan bandar dari luar negeri ini ya gitu, bandar dari luar negeri ini ya mereka besar sekali, yang mereka lihat apakah rupiah stabil. Nah, unik banget nih, saya juga sebetulnya habis acara ini pengen nulis ya, insanity of excess liquidity ya. Di Indonesia orang lagi belajar nih gimana valuasi saham ya. Harga sahamnya turun ya, sementara di sana katakanlah ada harga saham yang luar biasa naiknya, dan itu dimungkinkan oleh orang punya uang dan memang bisa di koordinasi. Jadi gitu Gi, saya ini lagi mau coba buka Bloomberg ya. Itu ada yang namanya yang kamu tanya, kemungkinan besar ini terkait ya, sementara kita ngobrol, itu yang disebut heat map ya. Tunggu ya Gi ya, ini kok saya kalau recording ini ternyata saya tidak bisa apa namanya membuat ini Gi supaya si ininya si apa Bloomberg-nya, nah ini Bloomberg-nya nyala ya, sebentar ya lagi gitu teman-teman ya, saya buka Bloomberg ya, kira-kira seperti itu Gi, saya akan coba tunjukkan ke kamu heat map ya. Nah, saya buka dulu Bloomberg-nya. Kamu kayaknya suka sekali yang namanya technical ini ya. Iya Om, suka technical. Bentar ya. Oke, kita coba lihat kejadian 12 tahun terakhir ya. Gitu, jadi sebentar Gi. Nah, ini Bloomberg-nya belum nyala nih. Oke. Ada pertanyaan lain teman-teman? Sebelum saya buka nih. Oh ya, nih udah katanya ada yang rugi ya, Kresna itu 30 billion. Gitu, GCI Index sehat. Nih, saya akan sharing, Gi. Kamu pengennya heat map 12 tahun terakhir. Oke, sebentar, saya akan sharing ya. Akan sharing. Nih, Gi. Teman-teman udah lihat belum nih? Sebentar, saya gedein dulu nih, gimana gedein ini? Iya. Nah, kelihatan nggak nih? Kelihatan banget, jelas. Kelihatan. Jadi kalau sekarang kita hidup di Februari itu rata-ratanya 0,64. Gitu. Tapi Februari yang kemarin tuh ganas banget tuh. Ya. 8,2, Maret 16,76 ini terparah gitu. Dan terlihat nih 12 tahun terakhir, G. Desember selalu hijau. Ya itu nggak heran sih Om. Nah ini teman-teman bisa bikin nih sell in May and go away, kemungkinan ada di sini. Ini gimana caranya, saya kok nggak bisa stop sharing dulu ya, karena ada pertanyaan nih. Tools apa tuh ya boleh dipakai workshop? Wah ini sih Bloomberg ini. Ya Kresna, saya punya Bloomberg Anywhere nih. Ya, gitu ya, sebagian lah dipakai supaya teman-teman. Oh by the way, bagi yang muda-muda ini kesempatan berkarir ya di pasar modal. Gitu. Nah, anaknya ada yang mau karir pasar modal nggak, Nak?
Belum kayaknya Mas mau jadi investor dulu ini. Gitu. Oke. Ada lagi teman-teman? Ya, baru separuh jalan pertanyaannya. Ya, kita kembali ya. Kita kembali ke pertanyaan. Ini nggak ada pertanyaan nih. Oke, Lanjut kita dulu, Om. lanjut dulu ya. Lanjut dulu, G. Oke, yuk kita balik dulu. Ini Bu Lurah bikin ubi sampai ubinya dingin nih ya. Oke, kita balik dulu. Oke, nomor berapa ya tadi ya? Nah, nomor 7, saya terus terang begini. Saya mengajarin anak saya untuk invest langsung di saham. Ya, kalau saya sih lewat reksadana aja. Gitu. Nah, banyak orang nganggap reksadana, ngapain lo ngasih apa ya? Ya ngasih fee lah sama fund manager, silakan ya. Kalau Anda mau setiap hari yang namanya nongkrongin, gimana ada corporate action, ya rebalancing gitu, nanti nggak kerja malah, oke, gitu ya. Nah kalau saya sarankan di komunitas pakailah 2 strategi. Anda bisa investasi langsung di tempat Anda yang nggak butuh fund manager, gimana Anda udah paling ngerti gitu ya. Tapi juga untuk yang lain supaya tetap bisa kerja, punya coverage, punya diversifikasi ya gitu ya. Kalau saya sih karena ya saham saya sekarang ya turunnya mungkin nggak segede yang tadi sebelah yang gede-gede gitu. Wah kalau enggak sih Bu Lurah bisa ribut tuh ya gitu ya. Jadi saya sih lebih tadi ya framework cuan itu tadi saya tambahkan ya teman-teman, nggak cuma angkanya tapi volatility-nya. Ya, G, volatility-nya G. Ya Om, ya. Ya, jadi gitu tuh. Jadi udah ditunjukin nih volatility-nya. Mau nggak gitu ya. 8. Apa pertimbangan membuat keputusan jual beli SBN? Kalau ini SBN gampang. Kalau yield obligasi SBN ini ya, yield SBN itu udah turun, udah rally kan, berarti kalau dia harganya naik, yield-nya itu rendah ya, gitu, dan lebih rendah dari projected inflasi, berarti itu nggak cuan lagi gitu ke depannya. Jadi kalau SBN lebih gampang nih ya. Kalau teman-teman beli SBN langsung gitu. Saya beli SBN caranya adalah saya menikmati kuponnya, karena SBN-nya ketika jatuh tempo saya sih diatur supaya itu yang dibutuhkan oleh anak kami pas dia mau kuliah ya gitu. Nah, apakah berdasarkan kupon? Ya kupon pasti ya, kupon. Jadi kupon itu harus lebih tinggi dari bunga deposito. Jangka waktu ya ini adalah matching namanya duration ya. Jadi kalau misalnya ya saya sih selalu bilang sama anak-anak saya, ya apapun yang terjadi, ya sayangnya papa sama kalian, pokoknya kalau di depan kalian butuh duit, ya pokoknya papa amanin dulu gitu. Misalnya berapa sih ya Pak, saya cari aja yang 3 tahun ya, kayak Irfan tahun ini akan misalnya kuliah ya, saya sudah ambil 3 tahun yang lalu, jatuh tempo gitu. Apakah ada pertimbangan lain? Credit risk biasanya ini ya gitu. Kalau teman-teman mau yang return imbal hasil lebih gede itu biasanya ke corporate risk. Nah sekarang kalau corporate risk perlu hati-hati ya, namanya mungkin ada caranya, ada kredit analis gitu. Ini kalau terkait dengan ORI 19 ya, ORI 19 menurut saya menarik karena bank tuh bunganya rendah dan memang pemerintah selalu membuat imbal hasilnya si SBN itu tetap menarik ya, walaupun sudah dikurangin pajak 15%. Nah itu tuh ya, jadi apakah sekarang akan mengarah ke crash nih, pertanyaan nomor 9 ya. Di makro wave kita enggak ya, jadi makro wave saya akan coba tunjukkan ya. Di makro wave kita indikator yang namanya
indikator Fraois ya. Jadi ini ada indikator distrust antar perbankan di Amerika malah turun gitu. Sekarang tuh orang bilang apakah ini demokratisasi pasar modal, apakah di sana juga signifikansi dari retail investors gitu. Tapi berbagai indikator di sini dengan suku bunga yang rendah, ini LIBOR ini boleh dibilang terendah nih ya, gitu, cuman 3 bulan itu 0,205 ya, suku bunga rendah banget Gi, makanya antisipasi asing juga mulai datang nih. Yuk kita lihat asing ya, kita lihat asing ke ini di luar ada yang udah bertanya. Oke, balik dulu. Yuk kita coba lihat asing ya, asing ada di dana asing, nanti kita lihat. Nah ini coba. Oke, yang kita bisa lihat ini ada di saham atas ya, itu berarti kalau JAST IDEN itulah, itu adalah asing, itu sebetulnya dia di reset di setiap tahun ya. Jadi kelihatan asing itu naik, tapi market turun. Ini memang dinamika lokal nih ya, dan lokal juga yang selama boleh dibilang, teman-teman coba lihat tuh ya, tahun lalu asing itu turun ya selama 2020. G ya, bisa dilihat asing itu turun ya. Asing itu turun gitu. Baik di saham maupun di obligasi. Di obligasi turun drastis tuh ya, dari 1092 ya, 1092 triliun ya, turun, terendahnya 917 itu bisa dikurangi itu 175 triliun, tapi asing mulai bergerak naik perlahan ya. Jadi sehingga indeks SBN Uptrindo juga naik ya, sementara bagian atas tuh di saham. Nah, ketika di riset tahun ini, teman-teman coba lihat riset tahun ini, sebetulnya net-net ya, oke, kita bisa bikin chart ini nih. Nah, ini. Jadi kalau yang warna biru itu adalah bond, itu masuknya 634 miliar ya. Kemudian yang juta, sorry, ini dalam mata uang asing ya. Kemudian yang hitam itu adalah yang hitam itu adalah saham ya. Saham itu naiknya lebih tinggi loh teman-teman, 775 juta. Ya, gitu. Sementara yang obligasi itu yang merah. Ya. Dan tahun lalu tuh sebetulnya kita lihat baik saham maupun obligasi sama-sama turun gitu. Dan sebetulnya tahun 2019 juga yang warna hitam itu harusnya ada di bawah karena ada tender offer Bank Danamon ya. Jadi 4 tahun terakhir asing itu keluar, baru sekarang mulai datang gitu. Dan saya meyakini karena di pasar modal Amerika udah ketinggian, kemudian insentif dari Biden ya berkurang ya, seperti yang kita jelaskan pada pertemuan bulan lalu ya, ada peluang bahwa akan terjadi rotasi ke negara berkembang karena juga duit luar biasa banyaknya. Oke, kita nampung pertanyaan sekarang. Silakan. Ada lagi pertanyaan? Mudah-mudahan Nana pertanyaannya udah dijawab belum, atau yang kurang di mana Nak? Atau terlalu tinggi ngomongnya nih? Biasalah ya. Udah sih Pak. Mungkin tadi yang kayak indeks bond tadi belum kebahas kali ya Pak. Oke. Indeks bond itu bisa invest di Bahana TCW Asian Bond Fund Index ya. Saya juga invest di sana, itu fund yang terbilang paling besar gitu. Ya, jadi kalau mau diversifikasi, kalau seperti Om Zul nih ya, mau invest ya di indeks SBN ya, itu udah ada diversifikasinya ya. Jadi kita bisa beli berinvestasi di indeks SBN. Ada lagi? Kresna mau ditanya? Siapa nih? Kita ada 30 peserta. Aman, lanjut dulu. Oke, siapa lagi? Ya, kita masih ada berapa menit lah kalau gitu ya. Gitu. Silakan teman-teman. Ada pertanyaan lanjutan? Nggak ada yang nanya market sekarang? Nanti lihat di materinya aja ya.
Nah, masih invest karena mana dia nih? Halo dia? Dia Vinusanti. Iya, Pak. Gimana dia? Seberapa kejam market? Baik-baik aja, Pak. Maksudnya mungkin udah biasa sama volatilitas, jadi ya udah ikutin pasar aja. Itu ya. Iya. Udah bisa tidur dengan volatilitas ya. Iya, Pak. Itu volatilitas semua tahu. Hebat. Apa, Gi? Ada lagi teman-teman? Pak, mau nanya, di yang di komunitas itu kan Pak Budi sempat share tentang Pak Lo Keng Hong kan, pendapatnya Pak Lo. Pak Lo tuh ada pendapat juga yang dia bilang, kalau emang sahamnya bagus, pegang aja terus sampai nanti gitu, kecuali kita butuh gitu kali ya Pak ya, baru kita jual. Gitu. Saya pernah nulis loh dia mengenai Pak Lo. Pak Lo itu juga sahabat lah ya, gitu saya pernah bikin. Pak Lo tuh orangnya ya tadi, ya dugaan saya Pak Lo akan nambah ya kalau lihat PE seperti ini ya, gitu. Market udah turun banyak ya. Oh ya, by the way, saya mungkin akan cerita sedikit mengenai Bandar ya. Approach saya pasti beda dengan yang lain. Jadi kalau saya sih mendefinisikan Bandar itu adalah seseorang atau sekelompok orang yang punya informasi lebih gitu. Nah itu biasanya saya nggak suka. Jadi kalau teman-teman nonton film misalnya Margin Call ya, itu ada si bosnya ya sama si siapa itu lagi Sam gitu ya. Si Sam dibilang unless you're working with namanya much bigger information than me gitu ya. Ya jadi apa namanya ya Bandar pasti nggak mau rugi ya. Tapi kalau kita rasional lah, menurut saya ya kalau udah naiknya gede kayak gitu ya jangan greedy lah. Ini dari semua pelajaran menurut saya dari 2008 tuh biasanya yang jatuh duluan tuh yang greedy. Enggak ya, Gi? Ya, yang apa kita yang tadi? Yang kalap, yang meratap ya, gitu. Yang meratap, yang kalap. Ya gitu. Jadi ya kalau udah untungnya banyak ya, antum sempat berapa untungnya? 40% kayaknya ya udahlah. Ya, itu udah price in so much good news apalagi kalau lihat PE-nya. Ya Pak Lohot tuh selalu gitu. Dia tuh selalu bilang ke saya, Pak Budi, perusahaan yang bisa survive 5-10 tahun terakhir, manajemennya bagus. Itu kan berarti governance gitu. Ya saya akan beli aja gitu. Dan memang dia dulu beli story makro dulu waktu komoditas booming ya, anak-anak kan suka makan katakanlah ayam ya, dia kemudian beli perusahaan pakan ternak gitu. Dan saat itu ada perusahaan Jepang yang pengen memiliki bisnis pakan ternak, jadi dia melakukan yang namanya tender offer ya. Tender offer itu ya supaya dia bisa go private gitu, dan itu supaya maksa orang bisa jual ya, habis floating di market itu dihargai tinggi sekali. Dan Pak Lo itu setahu saya dia pernah cerita untungnya itu 1.500% gitu. Itu suatu keuntungan yang luar biasa. Dia riding boleh dibilang macro dynamic dan untungnya gede ya udah. Ya, dia bilang dulu kalau nggak salah dari dividen aja bisa cukup buat dia hidup katanya ya. Gitu. Ya kalau udah cerita Pak Lo itu anak saya bilang kenapa papa nggak kayak Pak Lo gitu. Rezekinya beda-beda. Ada lagi? Ya gitu ya dia. Nana ya memang gitu. Pak Lo adalah value investing gitu. Dia cerita kok ke saya dia pengen beli rumah di depan Warren Buffett. Dia apa? Iya. Kalau saya foto di sebelah Pak Lo tuh, Pak Lo ini ada yang nanya nih, Pak Lo pegang apa aja? Oh gampang nih kan ditunjukin apa gitu. Lihat aja di sini gitu. Tahu ya. Lanjut. Lagi. Berkenaan dengan investasi buat pemula nih kan makin kesini kayaknya makin banyak nih pom-pom saham, influencer-influencer yang nyaranin serta-merta beli ini, beli itu, gitu-gitu. Pak Lurah sendiri atau mungkin teman-teman semua yang ada di sini yang katakanlah sudah sangat paham akan hal itu gitu,
sebaiknya gimana Om ya? Apa kita counter, apa kita ngasih edukasi perluas seperti KNI ini atau gimana Om? Agak concern aja sih. Boleh. Tapi kadang-kala orang kalau diomongin, kalau udah kalap nggak mau ngerti dia. Seringkali saya sih bisa ya harus jatuh dulu kayaknya. Baru kita undang lah. Jadi kan tadi pertanyaan bagus banget, saham langsung atau reksadana? Ya langsung sih boleh. Tapi kalau udah untung 30% itu menurut saya ambil untung, apalagi kalau itu digerakkan oleh bandar, ya harus manfaatkan bandar lah. Gitu. Ya, by the way, saya sih belum pernah ya yang seperti itu. Jadi kalau kita undang ke komunitas Nabi Yusuf ya tadi ya, pertanyaan nomor 1 itu sangat filosofis. Ya, menurut saya sih ya Anda punya ya namanya gaji bulanan ya langsung disisihkan lah gitu. Sepertinya anak kami yang ada di luar negeri sekarang ya awalnya kan saya bilang jangan dulu investasi di saham, kuatkan dulu di talenta. Oke, cari rumah kontrakan yang dekat sama kantor. Dia punya sekarang kan sekitar 3 menit kalau nggak salah kantornya. Habis itu ya dia boleh investasi, oke, batasin 20% dari gaji gitu. Itu buat investasi gitu. Udah cukup. Jangan semuanya. Volatility-nya gede. Ini kayaknya orang belajar market itu volatile. Market itu apa? Partisipan demokrasi yang gimana? Bengis, spontan, mandiri, namun pragmatik gitu. Ya, saya harapkan pragmatiknya banyak banget sekarang yang udah call ke Asia loh, ya Indonesia juga masuk. Ya udah tenang aja lah. Kita riding the wave ya, not racing the ripple, kira-kira kayak gitu. Lagi teman-teman? Yuk, silakan. Cukup? Setengah 6. Materinya nanti saya kirim ya, teman-teman. Nana, nggak ada pertanyaan? Nabila Dato, apa kabar nih? Mana dong suaranya? Ini juga ada Andri Yulianto. Wah, ini kayaknya ini tidur kali ya. Halo Pak Budi, maaf. Apa kabar? Baik, apa kabar Pak Budi? Alhamdulillah. Terus invest ya? Iya, insya Allah Pak. Belajar terus dari Mas Wasis juga. Oke, ya. Salam buat Mas Wasis. Iya, gitu. iya. Ada lagi teman-teman? Atau kita tutup sampai sekian? Nana, ada lagi Nak? Mungkin pertanyaan terakhir Pak. Ya. Maksudnya kalau dari point of view Bapak melihat antara beli SBN langsung sama reksadana SBN gimana Pak? Oke, very good. Semuanya pakai kombinasi, Nak. Kalau mengharapkan capital gain, ada baiknya lewat reksadana. Ya, karena kita bisa beli langsung, ya, tapi nanti dijualnya kita itu kena yang namanya apakah biaya transaksi gitu. Kalau dengan lewat reksadana kan pajak lebih murah, gitu. Kita tinggal jual biasa aja bisa ketengan. Itu kalau ngarapin capital gain. Jadi saya pakai 2 jurus. Saya untuk sekolahnya Irfan itu beli langsung. Karena saya bilang, Van, ini nih duit untuk Irfan nih, gitu ya. Nah, nanti jatuh temponya beriring ya. Papa menikmati kuponnya aja, gitu. Tapi kita juga punya yang buat karena ini bagian dari proteksi. Saya ngelihat juga masih ada peluang bunga turun ya. Ada capital gain-nya, asing juga akan masuk karena yang masuknya belum banyak. Saya masuknya ke indeks SBN, itu lebih murah juga. Gitu Nak? Oke, noted Pak. Bagian dari growing asset berarti ya Pak ya? Kalau nah itu dia, ternyata ya kalau dilihat tadi itu growing asset ya karena dunia kebanyakan duit ya. Asing itu lebih suka Indonesia di SBN-nya ya. Gitu. Ya, mereka belum lihat nih pengganti komoditas booming nih siapa gitu. Jadi yang masuk 10 tahun terakhir konsisten ya kecuali tahun depan pertama kali dalam 10 tahun itu di SBN, yaitu turun gitu. Gitu? Oh iya Pak, satu lagi, sorry Pak. Yes, please.
ini buat teman-teman yang baru, termasuk ada anak saya di sini, ada 2 orang. Itu kalau melihat threshold untuk investasi di saham, cara melihat threshold-nya PE ratio itu gimana ya Pak ya? Maksudnya bahwa ini udah termasuk kategori mahal atau Oke. Itu ada detailnya lagi, Nak. Jadi PE ratio, jadi kalau PE ratio 17 artinya apa? Kalau perusahaan ini nggak tumbuh, maka price sekarang, misalnya price sekarang tuh 500 ya gitu. Jadi price to earning 17 berarti ya kita mesti nunggu kalau earningnya nggak tumbuh, itu price sekarang itu sama dengan 17 tahun earning gitu. Nah, tapi kalau perusahaan ini ternyata growth stock ya, growth-nya tuh misalnya dia 2 kali lipat GDP misalnya, itu jauh lebih cepat. Jadi seringkali orang juga lihat PEG, price to earning growth gitu. Tapi ini hanya satu matrik valuasi kan, price to earning ya. Orang juga nanti show me the money ya, apakah dia punya free cash flow. Kemudian dia juga pengen lihat apakah si perusahaan ini dia punya katakanlah finansial efisiensinya, kan ada 2 ya kalau Dupont analisis, ada operational, ada finansial kan. Apakah dia terlalu banyak berhutang misalnya. Ya kalau banyak berhutang kan yang namanya yang kreditur kan lebih senior, dia harus dibayar dulu gitu, dan nanti lihat kapasitas dia bayar itu berapa ya. Jadi ada dari EBITDA tuh, misalnya EBITDA itu kan berarti labanya dia ya gitu, ke berapa sih pembayaran bunga gitu, coveragenya gitu. Jadi jangan percaya satu variabel saja gitu. Tapi yang kasus kemarin kayak kasusnya si Luck gitu, itu kan tinggi sekali dia punya PE ya. Kemudian dia juga nanti margin ya. Nah di komunitas kita kan paling nggak saya tunjukin 3 kan. Ya pertama productivity-nya, jadi profit marginnya itu berapa gitu ya. Kalau gede kan berarti si perusahaan ini punya boleh bilang keunikan ya, tapi juga kita mesti tahu bahwa pasti ada pesaing ya. Tapi kalau startnya udah rendah misalnya 2%, ya ini perusahaan apaan ya gitu. Kemudian dia nggak punya cash flow gitu, real dana ya gitu. Kemudian yang tadinya juga dia leverage-nya tinggi gitu. Ini bahaya, apalagi kalau leverage-nya dia pakai bank sesama grup ya, bisa jadi dia dipakai untuk transfer pricing gitu, dia membayar ke ya buat pendapatan bank yang jadi anggota grupnya gitu. Nah banyak banget variabelnya. Pak Budi nanya dong. Ya Pak Budi, target kita kan ketambahan 3 juta atau 4 juta investor baru ya. Ya. Yaitu yang kemarin bawa harga-harga saham ARA berkali-kali. Itu grid-nya mereka luar biasa. Nah ini fear-nya sampai berapa dalam kita kalau 3 juta investor baru, fear banget nih sama market. Gimana Saya nggak Pak gitu Budi? tahu mereka akan seperti apa, tapi bisa diidentifikasi per jenis saham ya gitu. Bagi saya itu pertama saham ini apakah saham yang masuk K recovery ya, jadi yang dia K yang kaki atas ya, yang pemenang bukan pecundang. Sahamnya harus bagus dulu, story-nya tuh kuat ya, dan dia itu boleh dibilang punya competitive edge gitu ya. Terus terang kalau cuma jarum suntik aja saya nggak gitu percaya ya gitu loh, itu terlalu gampang, benar kan? Anda tahu kan yang orang jual masker yang dulu nyari margin yang ketebelan kan, yang spekulan masker, ingat nggak tuh? Akhirnya ya penimbun itu kena juga kan, orang ternyata gampang banget bikin masker gitu. Jadi yang seperti itu pelajaran lah, dan itu kan nggak kayak kita sekarang, kita ngomong valuasi. Dan saya di Bahana tuh benar-benar pakai approach, kita punya analis yang boleh dibilang inilah melakukan valuasi gitu. Harus proper lah ya, dimanapun harus kita punya investment prosesnya lah gitu.
Ya saya nggak tahu, ini ongkos belajar kayaknya nih. Mahal ongkos belajarnya. Oh iya, kalau nggak mahal, orang nggak terkesan. Harus mahal dong. Ya tapi kan kita sekarang belajar kan dari komunitas ini ya mengendalikan fear and greed gitu. Itu yang pengalaman saya menjadi Director for Investor Relation. Kalau sekarang saya juga bilang sama anak-anak, kemungkinan ini yang memberikan kesempatan kepada Papa 2 tahun ke depan untuk mempersiapkan pensiun gitu. Jadi ya terus aja invest, volatility-nya nggak saya lihat. Oh ya, by the way, kemarin kan minggu lalu itu kepastian Fed akan terus melakukan stimulus ya, akan suportif. Kemudian Bank Indonesia juga bilang dia akan menyerap 25% untuk SBN kalau market nggak bisa nyerap, itu gede. Kemudian kalau SBSN itu 30%. Rupiah relatif stabil, kemudian juga bond yield juga membaik. Ya menurut saya sih kondisinya anteng ya. So silakan interpretasikan sendiri apa yang akan dilakukan besok ya. Gitu loh. Mana Gi? Thank you Pak Budi. Oke teman-teman, cukup ya? Cukup, terima kasih. Nanti saya akan kirim rekamannya ya. Oke, terima kasih sekali ya.